kepada seluruh almarhum kita semuanya, sehingga semuanya terima anaknya, diampuni segala dosanya, dan semoga bisa berbahagia. Amin. Bersama-sama kita kembali kepada kita sementara. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah mengetahui bahwasanya sungguh beruntung orang-orang yang hafal surat Yasin, kemudian Toha, kemudian Rahman. Baik, kemudian juga orang yang membacanya. Semuanya didoakan oleh malaikat mendapatkan keberuntungan. Kemudian selanjutnya, Inna ahlul jannah la yadkhuluna syai'an illa Bismillahirrahmanirrahim. Ailama musliman wa muslimat quri'a indahuma surat Yasin wa huma fi sakaratil maut nazilu alaihima fi adadi kulli harfin asratan amlah. Fadilah lagi Rasulullah, fadilah daripada surat Yasin. Bila mana seorang muslim atau muslimah kemudian dibacakan Yasin di saat sakaratul maut, jadi mau meninggal, itu kan sudah biasa kan kita ini. Nah, ini sudah biasa. Kalau ada tetangganya, saudaranya, siapa saja yang sudah kira-kira nazar atau mungkin susah meninggalnya, nah, maka kebiasaan kita inilah sulit hamilnya, bahwa diperbolehkan dan manfaatnya sangat luar biasa. Jadi mereka yang mengatakan bahwasanya itu tak efek kepada yang dibacakan, itu berarti memang tidak pernah ngaji kitab ini. Nah, ngaji ini juga di sini dikatakan muslimah quri'a indahuma surat Yasin wa huma bi sakaratil maut nazila alaihima fi adadi kulli harfin asra amlah. Bahwasanya bila mana orang muslim baik muslimat saat sakaratul maut kemudian dibacakan Yasin, maka apa yang diambil fadilah daripada itu semuanya? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat, yang mana malaikat itu menurunkannya sejumlah huruf yang ada di surat Yasin. Jadi sudah pernah hitung berapa berat huruf Yasinnya? Jadi manfaatnya kalau ada orang sakaratul maut kemudian dibacakan Yasin, maka fadilahnya Allah menurunkan malaikat sejumlah huruf yang ada. Setiap huruf ini malaikatnya 10. Bayangkan kalau jumlahnya 100 misalkan, 100 kali 10 berapa? 1000 malaikat. Tinggal itu aja, nanti rumah itu masing-masing ya. Nah, itu hurufnya bukan suratnya, hurufnya per huruf dihitung sampai akhir. Kalau Yasin berarti 2, ya sama sin, itu aja sudah 20. Yasin, malaikatnya 20 itu sudah. Nah, itu aja. Nah, hebatnya begitu. Bilangnya tidak boleh dibacakan pada orang yang mati atau orang yang belum mati, itu anak bin ajaib. Nah, ini hadisnya. Ini dalilnya. Bahwasanya baik muslim maupun muslimat bila dibacakan Yasin saat sakaratul maut, maka Allah menurunkan malaikat sejumlah huruf yang ada. Kemudian setiap huruf itu malaikatnya 10. Nah,
bi'adati kulli harfin dengan bilangan setiap huruf asrota amlak 10 malaikat. Bayangkan. Yakumuna baina aydiyahuma sufufan. Terus kira-kira malaikatnya apa delok arep mati nuli dari. Yakumuna baina aydiyahuma. Kemudian mereka, malaikat-malaikat tadi yang jumlahnya ribuan, banyak lah, banyak. Ini berbaris di antara kaki-kaki kita. Nah, kaki orang yang kita bacakan Yasin di saat sakaratul maut. Yakumuna baina aydihim sufufan yusalluna alaihi yang luar biasa ini. Jadi berbaris siap gerak. Tidak usah pakai apa-apa. Malaikatnya sudah berbaris dengan sendirinya. Berbaris, Pak. Sama bayangkan berapa baris ya malaikat yang menyambut kematian yang akan meninggal dari orang muslim maupun muslimat. Jatahnya muslim atau muslimat, orang Islam. Orang Islam bisa KTP pirang-pirang juga. Artinya kalau muslim itu ya 5 waktu dilakukan, 5 waktu dilakukan, poso yo poso, zakat yo dibayar, sedekah yo dibayar, kemudian haji yo pergi kalau duit, kalau duit ya rasa muslim. Jadi muslim itu orang Islam yang menjalankan kewajibannya. Kalau orang Islam kan bisa kira-kira. Ini contohnya yang muslim, kalau orang muslim tidak iso. Mulai nanti tak mau kalau orang muslim ya kan. Nah, para sutik, fine, sholat tidak pernah. Nah, malah cincin ya kan, cincin, kek sampai elek. Jadi nyawone di filter teleponnya nih, filter dicek ini, filter nih. Nah, tapi kalau orang muslim, mereka semuanya berdiri sufufan baris. Yusalluna alaihima. Jadi mereka semuanya berdoa kepada Allah, minta rahmat kasih sayang diberikan kepada orang yang akan meninggal yang kita bacakan Yasin. Bayangkan tuh, sing donga ora kemen-kemen. Mulai bro. Oleh doa kita karena diterima kata-kata ini ya. Nah, kalau yang sudah berdoa itu malaikat insya Allah mustajabah. Makanya sering saya sampaikan, udahlah pokoknya muslim kita ini yakin itu ahli surga, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yakin kan? Yakin. Yang penting yakin gitu ya kan? Nah, siapa tahu dengan keyakinan ini betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena penentuan manusia itu bukan saat ini. Penentuan manusia itu saat di akhir hayat. Jadi sekarang yang melinti tai itu ya silakan saja. Silakan kemelinting, silakan sok-sokan sugih, duit, kaya raya, silakan jungkir balik. Tapi nanti penentuannya akhir hayat. Macam-macam sok dijel ibadah dia ayatnya. Tak nih orang malaikat. Pus. Getulanya kepada tutup rasain itu. Ini makanya, maka jatahnya muslim yang mendapatkan. Jadi para malaikat memohonkan rahmat kasih sayang kepada Allah untuk diberikan kepada orang muslimah yang kita bacakan Yasin saat sakaratul maut. Terus ngapain lagi? Wa yastaghfiruna lahum. Bukannya di situ Allah juga memohonkan ampunan
Semoga dosa-dosa muslim muslimat yang biasa yasinan biasa yasinan semoga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dungane itu malaikat wis dodeng jos nggak ada bandingannya kalau sudah yang dengan malaikat. Wa yasiduna ulama. Kemudian kan setelah itu ternyata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka matinya, meninggalnya orang yang muslim itu seperti apa ya? Seperti mengambil rambut di lautan. Rasa tidak kira-kira? Rambut satu diambil, terasa tidak? Tidak terasa kan? Itulah nikmatnya orang meninggal, khususnya umat muslim, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di saat mau meninggal itu mereka sudah pada semuanya mendoakan. Semoga Allah memberikan rahmat kasih sayang. Ini yang hebat. Kemudian Allah Rasulullah, malaikat juga pada mendoakan supaya dosa-dosa si hamba ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka meninggalnya pun kadang-kadang tak terasa. Tahu-tahu hilang meninggal. Ya kan? Nah, ini nikmat, itu tidak ada. Tidak merasakan bagaimana. Karena kalau bayangan sakaratul maut itu kalau dibayangkan, ini diibaratkan bagaikan orang di padang pasir, berbulan-bulan, bertahun-tahun di padang pasir. Kayak apa hausnya? Kayak apa hausnya? Jadi begitu melihat depan kayak itu ada air, begitu mulai ternyata bukan air. Semuanya adalah fata morgana. Diibaratkan betapa berharganya satu air, satu cingkir, satu gelas itu berharganya sangat luar biasa. Dan itu dirasakan di saat sakaratul maut. Maka sakaratul maut ini diceritakan begitu kita di padang pasir yang begitu luas dan panas, kemudian iblis membawa segelas air. Ini ujiannya. Kalau mau minum, boleh minum, asal harus musyrik, tidak mengakui Allah, tidak mengakui Rasulullah. Ini bayangkan. Nah, ini kalau tidak kuat sudah. Itu bagi orang Islam yang bukan Muslim, apalagi orang non. Nah, tapi kalau orang Muslim Pak, sudahlah. Orang Muslim itu kagak mengalami semacam itu. Begitu sakaratul maut dengan doa para malaikat di atas sudah digambarkan surga seperti kita nyetel film dulu kan. Oh, surga dengan kenikmatannya, bidadari menunggu. Halo, Mas Tulang sini. Mas Tulang. Siapa semua bidadari. Gimana tidak enak? Ya nikmat. Makanya meninggalnya pun tanpa terasa, tahu-tahu meninggal. Itu nikmatnya orang-orang yang Muslim yang menjalankan perintah Allah. Semua kewajiban dilakukan ditambah dengan kesunahan dan ini yang akan didapat nanti. Mengapa kok enak? Karena memang di saat sakaratul maut, apalagi kalau dibacakan Yasin, malaikat semuanya pada hati memohonkan rahmat kasih sayang kepada Allah, juga mohon ampun. Setelah meninggal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan tenang. Dan malaikat itu belum pulang Pak, tidak pulang, tunggu malaikat udah pulang, tidak minta makan juga Pak. Kemudian menyaksikan di saat jenazah ini dimandikan. Wayasjuduna Rasulullah. Saat jenazah dimandikan ini malaikat pada menyaksikan. Maka mengapa
kalau ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah ini mengajarkan kalau mandiin mayit jangan sembarangan. Benar. Sentuhan-sentuhan yang kita lakukan masih terasa oleh mayit karena mereka belum berpisah dari. Nah, jadi seakan-akan mereka itu melihat bermimpi, loh, ngapain saya dimandiin, loh, ngapain saya digotong, kan gitu. Masih kayak kita melihat ya dalam mimpi kita belum merasa kalau dia itu meninggal, karena kan tidak ada rasa, itu loh masalahnya. Tidak ada rasa. Bisa asa kalau turun tidak ada rasa lagi sama sekali. Ya seperti orang mimpi, belum terasa. Itu yang dialami oleh orang-orang yang muslim. Sehingga di saat dimandiin ini upayakan punya tata krama, punya akhlak. Makanya mandiin kalau orang sunnah itu memang betul. Jadi harus betul-betul yang lembut, selembut mungkin. Apalagi ini bahayanya kan ada kalau banyak orang kan tinggal apalagi pakai selang. Ngerinya. Ini kejadian nyata. Nah, sampai-sampai yang memandiin ngomong sama saya, bangga karena ngomong saya itu pernah belajar sama guru saya pakai selang. Belajar sama gurunya. Kenapa? Kan airnya mancur itu suci, ya kan? Jadi ngomong jenazah koplak itu. Lalu kayak mau bola kembang, saya kalau mau kembang ya pakai selang. Kayak ubah motor ya. Karena salah pengertian. Jadi orang mandiin jenazah itu hakikatnya bukan menghilangkan hadas, bukan mensucikan dari hadas, bukan mensucikan dari hadas. Halo. Nah, mereka punya bayangan yang pakai selang itu mengibaratkan sampai bilang ini, coba lihat kalau kita nyuci sayur, sampai nyontokan itu, saya contohkan itu, diterangkan begitu, ya dan boleh udah koplak, tapi ya dia baca, sampai dicontohkan, coba lihat kalau nyuci sayur itu harus pakai angkuran, karena mengambil kesuciannya, dan orang mantap lagi. Sekolah nanti beribadah itu. Jadi jenazah itu kita tidak mengejar kesucian dari hadas, tapi kita mengejar membersihkan najis yang ada, yang nempel pada badan. Karena jenazah ini sudah tidak akan mungkin mau ibadah, sholat juga mau disolatin, baca yasin juga dibacain. Sudah ada kewajiban. Orang yang punya kewajiban itu baru harus suci dari hadas dan najis kalau mau ibadah. Lalu jenazah sudah ada ngapa-ngapain kok. Nah, maka jangan menjadi sakral. Masih banyak di kampung-kampung itu. Hei, itu sudah dimatiin, jangan dicium nanti batal. Apa urusannya? Jenazahnya sudah tidak urus masalah batal dan tidak. Mau cium usap-usap apa-apa ya kan. Nah kan masih banyak. Gara-gara bukan mau mencium, ya kan? Kalau sudah jauh-jauh mau mencium, tidak boleh, jangan. Nanti batal. Batal masuk ke mulutnya. Tidak ada hubungannya. Karena jadi saat memandikan pun kita itu disaksikan oleh para malaikat. Semuanya malaikat menyaksikan saat dimandikan. Nah, makanya hati-hati pada kifayah. Mana satu kifayahnya ini? Yang kita mandi jenazah mana ini? Wawan. Pas ini paling banyak. Hati-hati kalau dari kebat malaikat nanti ya kan. Kau aja kau. Saya melihat ini. Maka malaikat-malaikat yang tadi menyaksikan mulai dari dibacakan Yasin sampai sepeninggalnya sampai dimandikannya, ini malaikat tidak pulang
semua menyaksikan wa yasifuna uslahat kamiuna janazatuhuma walakana sampai disolatin sampai dikubur. Nah, malaikat ini semuanya mengikuti sampai di pemakaman. Bayangkan keistimewaan orang itu kalau muslim. Nah, malaikat semuanya menghormat semuanya, menghormat kepada jenazah-jenazah yang muslim. Ya, tapi una jenazah rumah wa kama qala alaihi wasallam aksiru wa iqra'u hadhihi surah fa inna fiha qasaisil kabirah hatta qila rasul. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasul, aksiru wa aqra'uha, perbanyaklah engkau untuk membaca surat ini. Fa inna hadhihi surah oh ini Faina hadis dalam hadis Tuhan terbanyak khasais kasiro, banyak sekali khasiat-khasiat fadilah-fadilah khusus yang ada di surat Yasin. Ini Rasulullah sendiri yang memerintahkan kita untuk baca banyak-banyak membaca Yasin. Tuh, bayangkan. Jadi kita Yasinan ini orang bertutur yang kalau sopok-sopok, ya kan? Tapi hakikatnya kita menjalankan informasi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka yang tidak mau baca Yasin berarti tidak mendapatkan SMS dari Rasul. Nah, kita insya Allah alhamdulillah dapat WA SMS dari Rasul. Ini sudah biasa kabarnya. Maka ini adalah sunnah. Dibaca Yasin sunnah, bukan bid'ah, bukan sesat. Jaminan surga, bukan jaminan neraka. Bayangkan ya, edan kan menjamin rokok, edan yang lama bilangnya sesat. Nah, berarti kan menyepelekan Rasulullah nih. Kok bersaing sama Rasul? Hah? Iya kan? Rasulullah itu menyuruh dan menjamin. Kok malah ada orang sekarang baru nama lindungnya dan mentang-mentang wajah Yasin, sesat, tidak nyampe. Kacau sudah. Tapi sudah begitulah, sudah ada di zaman, sudah dinas oleh Rasulullah bahwasanya nanti akhir zaman cicit-cicit dari pewaris itu pada nongol. Nah, jadi cucu-cucu pewaris sekarang pada nongol. Benar. Pewaris itu jangan dikira orang bodoh, orang pinter, hafal Al-Quran, banyak hafal hadis, tapi mutlak. Karena termasuk hamba atau umat yang egonya tinggi, sombongnya tinggi, mengikuti hawa nafsunya. Dia tidak mau menerima pendapat dari siapapun kalau bukan dari gurunya sendiri. Walaupun guru ngomong kamu masuk neraka, dia tetap ikut. Masuk surga, ikut. Neraka ikut apalagi surga. Ini khawarij ini. Tidak mau menerima pendapat siapapun. Tidak mau. Dan itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu mau dipantai oleh Sayyidina Umar, dilarang oleh Rasulullah, jangan. Itu nanti keturunannya juga ada yang muslim, tapi ingat nanti akhir zaman cucu nekoda nongol. Sekarang itu sudah bertebaran di Indonesia. Perang. Maka harus hati-hati. Ya, insya Allah kalau tetap ikut jamiah Yasin selamat dunia amin ya robbal alamin. Baiklah, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa hadal hadis innal jami' idza quri'aha fi huduril qalbi asba'ahu Allah min fadli wa inna quri'aha al-khafif.
sebagaimana sebagaimana yang disampaikan baginda Rasul. Rasulullah bersabda, "Innal ja'in idza quri'aha bi huduril qalbi asma'ahu Allah min fadli." Barang siapa yang kelaparan, lapar, kemudian dengan bi huduril qalbi, konsentrasi penuh, wes maca Yasin. Maka dengan itu, dengan konsentrasi yang betul-betul khusyuk, Allah akan mengenyangkan perut kita. Wes ora praktek luwe. Nah ini kata Rasulullah itu pasti betul, ya kan? Maka tergantung macamnya. Luwe pakai Konsentrasi. Tapi kan memang begitu. Orang yang lapar kemudian maca Yasin dengan bilhuduril qalbi, dengan betul-betul konsentrasi penuh khusyuk, maka Allah akan mengenyangkan perut kita. Ini kan, ini termasuk kata Rasulullah tadi, nakasiratul hasoes, termasuk keistimewaan daripada surat Yasin. Ya sekali-kali cobalah ke tengah-tengah hutan, tidak usah bawa apa-apa, cukup ngantongi Yasin. Makan Yasin. Tes ya, tes pas luwe ora apa-apa ya kan. Lungguh pateng maca Yasin. Mati. Tapi ya Bu. Tapi memang betul, aku yakin pasti betul apa yang disampaikan oleh baginda, pasti betul. Seperti tanya, wa inna qur'ana al-khaif al-aqwa ta'ala wa zalihu wa qawlihi. Apabila ada takut, nah kalau lewat kuburan kan takut nih baca Yasin. Ketakutan itu akan hilang di saat dibacakan Yasin. Yang rumahnya lewat kuburan ngantong Yasin. Lek apa yo Yasin sampai lari. Jadi lek pengen uji nyali yang takut bener. Wes pokoknya kan mandek ceker nang tengah-tengah kuburan maca Yasin. Iya kan? Nanti habis pokoknya hilang larang takut kita. Tapi ya nggak tahu. Baru aja mulai lari dan bilik-bilik. Yasin, amin. Lupa sudah kacau. Tapi itu rahasianya. Jadi rasa takut itu akan hilang bila mana dibacakan Yasin, maka ketakutan itu akan Allah Ta'ala huzani. Maka Allah akan menghilangkan rasa ketakutan yang ada dalam diri kita. Wa ibal fakir, kalau seperti wa idan kalau ada bila fakir yang tak berduit, sehingga berduit ya, wes serata ngapain, wes masih terus Yasin. Rasa nyambut gawe, bodar ya. Dia tetap kerja, ya, tetap kerja. Tapi insya Allah Yasin itu spektakuler, dan ini ada cerita yang nyata, betul-betul nyata. Terakhir, tapi ceritanya sudah. Ini cerita nyata. Saya tahu sendiri, dan saya melihat sendiri, ngecek sendiri. Jadi orang itu kekayaannya tidak wajar. Terus terang ada tidak wajar, kekayaannya tidak wajar, berdagang dia tidak wajar pokoknya. Tapi kerjanya memang luar biasa, tapi dibandingkan dengan yang lain tidak ada apa-apanya. Kalau orang lain mungkin bisa ditempuh 10 tahun, orang itu cukup 1 tahun. Nah, kemudian suatu saat saya nginep di rumahnya 1 minggu. Apa yang diamalkan? Setelah setiap malam dia sholat tahajud, walaupun cuma buat. Setelah itu tidak lepas baca Yasin.
Yasin minimal sekali. Dan itu sudah diamalkan bertahun-tahun. Saya seminggu selalu saya cek. Pokoknya menjelang setelah malam pasti bangun sholat sunnah kemudian baca Yasin walaupun sekali. Itu selalu. Makanya ini ternyata sebab orang ini kekayaannya di luar biasa, cepat. Terus kayak patas pokoknya. Jadi orang lain bertahun-tahun dia cukup 1 tahun 5 bulan sampai 1 tahun beres semuanya, sudah menyaingi kepada yang lain. Dan itu kenyataan, saya tahu sendiri, termasuk kehebatan daripada surat Yasin. Insya Allah kita semuanya yang kerja di kantor, kerja dari perusahaan, apalagi pedagang-pedagang ini, kalau bisa istiqomahkan baca Yasin walaupun sekali setelah sholat malam, insya Allah di kantor akan tetap naik pangkatnya. Wah, di perusahaan menjadi GM, General Manager. Dengan fadilah surat Yasin. Inilah termasuk kedahsyatan daripada surat Yasin. Supaya kita lebih senang. Kan dari dulu kan tidak tahu kan, terus pokoknya dibaca, mau kasih hati kok. Tapi alhamdulillah. Makanya sengaja saya sampaikan, minta kiriman khusus, minta kitab tafsir Yasin. Nah, ini kan dapat ini. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan tohir dan batinah dan terus Yasinan sampai mati. Demikianlah kurang lebih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.